Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amma ba'd. Pendengar RRI Pro 1 Mataram, Soimin, Soimat, rahimakumullah. Edisi Muzakarah Ramadan kita pada hari ke-16 Ramadan adalah tentang menghindari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Materi ini penting untuk kita ilmukan. Itulah yang disebut dengan ilmul hal. Ilmu yang mengajak kita agar kita sempurna dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan hal-hal yang terkait tentang ibadah yang sedang kita laksanakan. Itulah maknanya ilmul hal. Maka ada hal yang perlu kita pahami bersama terkait tentang puasa. Ada dua kategori yang perlu kita bahas secara singkat. Pertama adalah mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mungkin kita pahami hal-hal yang membatalkan puasa itu dalam mazhab Imam Syafi'i, misalnya ada 7 hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu tentu adalah misalnya ma wasala amdan ilal jauf, apa yang sampai ke tenggorokan dengan secara sengaja, yaitu makan, minum, atau masukkan sesuatu ke rongga yang terbuka, baik mulut, hidung, telinga, kubul, dubur, memasukkan sesuatu dengan sengaja, apapun yang penting sesuatu, maka membatalkan puasa. Kemudian yaitu ada al-jima', ya, berhubungan badan di siang hari. Ini kafarahnya kafarah besar, ya sangat diharamkan oleh Allah SWT. Dan al-istiqa'ah, muntah dengan sengaja. Jadi kalau orang yang muntah dengan sengaja, caranya misalnya dia menyuruh orang untuk memasukkan tangannya ke mulutnya, atau orang yang sendiri itu masukkan jari jemarinya ke mulutnya, kemudian dia muntah dengan sengaja, atau segala sesuatu yang menyebabkan dia muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasanya. Al-inzal, atau keluar air mani dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa. Kemudian al-haid wan nifas, bagi perempuan yang haid, misalnya saat dia berpuasa keluar darah haidnya, maka otomatis langsung batal puasanya dan nanti wajib dia qadha pada waktunya. Kemudian nifas, atau perempuan yang sedang melahirkan, ya, maka langsung batal puasanya. Itu juga al-junun wal igma was sukar wal wiladah, yaitu orang yang gila di tengah puasa, kemudian dia gila, langsung batal puasanya. Atau dia mau ayan, penyakit ayan itu ya penyakit mopok lah bahasa kita, bahasa Sasak itu, batal puasanya. Atau orang yang mabuk, batal puasanya. Al-wiladah, atau perempuan yang melahirkan, itu juga batal puasanya. Kemudian yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah ar-riddah, murtad. Di tengah puasa kemudian dia murtad, a'udzubillahi min dzalik, maka dia batal puasanya. Itu puasa yang batal. Berarti dia wajib mengqadhanya pada hari-hari lain di luar Ramadan. Nah, ada hal yang penting perlu kita ilmukan adalah hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini adalah banyak hal yang membatalkan pahala puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan malam yada qaula zur, ila akhiril hadis, siapa saja yang tidak bisa meninggalkan ungkapan kata-kata kotor, sumpah palsu, ghibah, namimah, fitnah, itu bukan dapat pahala dari puasanya, melainkan dia berdosa. Ini artinya bahwa orang yang tidak bisa menjaga anggota tubuhnya, al-jawarih, jawarih kita itu ada mata. Jagalah mata itu, berpuasalah mata itu dari an-nazri anil maharim. Ya, menjaga mata dari melihat hal-hal yang diharamkan. Jika melihat hal-hal yang diharamkan saat berpuasa, maka pahala puasanya berkurang. Misalnya al-udzunain, 2 telinga,
Jadi dua telinga itu dia jaga. Al-kafu an simai al-lagwi, yaitu dia menjaga, menahan mendengar hal-hal yang lagu. Tapi jika dia mendengarkan hal-hal yang lagu, hal-hal yang melalaikan dirinya kepada Allah, maka bisa membatalkan pahala puasanya. Al-lisan, yaitu dia yahfaz lisanahu anil fitan wa kalam al-makarih. Ya, lidahnya bisa dia jaga dari hal-hal yang menyebabkan muncul fitnah atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu cara menjaga lidah kita agar terpelihara pahala puasa kita. Tapi jika lidah tidak bisa dijaga, bisa mengurangi pahala puasa kita. Dari lidah ini akan muncul banyak penyakit lidah ini. Ada fitnah di situ, ada ghibah di situ, ada yaitu menyebarkan kalimat-kalimat kotor mulai di lidah ini. Maka itu sebabnya orang yang menjaga lidah itu orang yang terjamin masuk surga. Dalam ungkapan hadis mengatakan yaitu al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Ya, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Begitu pentingnya orang menjaga lidah agar pahala puasanya utuh. Sampai surga merindukan orang yang mampu menjaga lidahnya. Ta'alil Quran, orang yang bisa membaca Al-Quran. Mut'imil ji'an, dan orang yang bisa memberikan makanan kepada orang yang membutuhkannya. Wassa'imi fi Ramadan, dan orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu 4 orang yang dirindukan oleh surga. Salah satu di antaranya adalah orang yang bisa menjaga lidahnya dari ghibah, fitnah, namimah, dan seterusnya. Kemudian itulah hal-hal yang penting bagi kita agar pahala puasa kita utuh. Ingat bahwa Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan Allah SWT. Kemudian Ramadan adalah syahrus sabar. Ramadan adalah bulan kesabaran. Maka kita harus bisa tahan diri, tahan mulut, tahan mata, tahan hidung, tahan tangan, tahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Karena memang Ramadan adalah syahrus sabar. Ramadan adalah syahrul itq minan nar. Ramadan adalah bulan pengampunan dan pembebasan manusia dari api neraka. Kenapa? Karena memang manusia mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa karena Allah, dia menahan hawa nafsunya karena Allah, dia menjaga lidahnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah itulah karena Allah. Makanya orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka mereka adalah al-utaqa'u minan nar, orang-orang yang terbebas, terpelihara dari siksa api neraka. Itulah hal-hal yang penting bagi kita untuk menjaga kemurnian pahala puasa kita. Mari mumpung masih ada kesempatan Allah berikan kepada kita, kita jaga pahala puasa kita agar tidak terkurangi oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Tentu pahala puasa kita dikurangi oleh Allah Ta'ala karena sebuah perbuatan-perbuatan ghibah, fitnah, hoax, dan lain-lain. Itu adalah hal yang tidak dibenarkan oleh agama Allah SWT. Namun demikian, kita terus mujahadah. Kita bersungguh-sungguh untuk menjaga diri. Mujahadah itu dengan cara melatih diri. Di tengah malam kita bangun bermunajat kepada Allah. Kemudian kita berdoa. Kemudian kita jaga hawa nafsu kita dengan cara berzikir kepada Allah SWT agar terkontrol seluruh alkan, jawarih, anggota tubuh kita itu semuanya adalah bertakluk kepada Allah SWT, berinteraksi secara hissi, baik langsung tidak langsung kepada Allah SWT melalui ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah SWT dan selalu diampuni segala noda dosa kita oleh Allah SWT sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah terpilih, menjadi hamba yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Amin. Subhanallah ya. Iya, jadi demikian pendengar sudah pemaparan dari Tuan Guru G, dan saatnya kita buka line telepon Tuan Guru, dan juga nanti kita akan bacakan di YouTube channel ya, di RRI Mataram Official. Baik, penelpon yang pertama silahkan. Assalamualaikum Muzakarah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Iya, kita putuskan dulu, dicoba. Mungkin ada sinyal Anda yang kurang baik ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dengan Mbak Ica di Batu Iya, Mulik. Mbak Ica, silakan lanjut. Nggih. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan kita tetap sehat nggih. Amin. Nggih. Saya mau nanyakan ini Pak Tuan Guru. Rembe hukum dengan tawa sandi nebeng anak akan merari. Melen engat anak tetap dedare doang nebeng anak akan merari. Nah, lamun sematan anak tak paling gelek jati nebeng merari. Sampai paling kodek nomor 2 sekit ni nande nebeng yang merari. Apakah berdosa apa dek ni Pak Tuan Guru? Yang penjelasan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Terputus, boleh nanti Anda coba kembali ya. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Nelly di Narmada. Silakan. Saya mau nanya. Mm-mm. Sebenarnya sudah sih saya tanyakan ini beberapa hari yang lalu tentang yang tidak mengkodok puasanya ya sampai di tahun ini. Yang saya tanyakan Pak Tuan Guru, dulu kan saya dapat berpuasa ya 20 hari, yang rusak tuh 10 hari gitu. Dan kata teman-teman itu otomatis yang 20 harinya itu juga rusak gitu gara-gara tidak mengkodok puasanya sampai datang waktu tahun ini gitu. Apakah itu benar Pak Tuan Guru, puasa saya yang 20 hari itu juga rusak gitu seperti yang dibilang teman-teman. Baik. Itu aja Pak Tuan Guru, Mbak Kori. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh ya satu penelpon lagi sebelum nanti ditanggapi oleh Tuan Guru. Pendengar silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak dengan COD niki, Tuan Guru. Nggih. Yang mau nanya, niki Tuan Guru, niki hamba Allah niki rajin sholat, rajin puasa, tapi ndek sapa dengan tua niki bagaimana hukumnya itu Tuan Guru? Baik, itu Itu saja. aja Tuan Guru ya. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, silakan Ya, ditanggapi. terima tiga kasih. penelpon. Ada 3 penelpon ini penelpon setia RRI ini. Iya, Selalu benar, Tuan. masuk ya. Selalu Iya, Tuan dapat Guru. aja masuk ya. Mbak Ica di Batu Mulik. Kewajiban orang tua itu ada 3 ya. Pertama, ayyusaumiya waladahu ibnahu, memberikan nama yang baik untuk anaknya. Kemudian yang kedua adalah ayyurabbiyahu wa yu'allimahu, mengajarkan anaknya, mendidik anaknya, memberikan fasilitas pendidikan buat anaknya. Kemudian yang ketiga adalah ayyuzawijahu, menikahkan anaknya. Menikahkan anaknya itu adalah kewajiban bagi orang tua. Kapan menikahkan anaknya bagi orang tua itu adalah idza balagha, apabila sudah sampai kepada tujuan, sampai kepada hakikat pernikahan. Kita juga diatur dalam undang-undang tentang pernikahan ya. Jadi orang tua harus mengerti kapan dia akan menyegerakan menikahkan anaknya. Kalau emang sudah waktunya, sudah masanya, ya itu adalah segera menyegerakan menikahkan putra-putrinya. Sebab al-ajalatu minasyaitan. Bersegera itu, bergegas-gegas itu atau gupuh itu dalam bahasa Sasaknya. Gupuh itu bahasa Batu Muliknya itu adalah ada dari setan, kecuali pada 3 tempat. Ya, qada'ud dain idza wajad, yaitu menunaikan utang apabila sudah datang tempo, itu segera-gera segera untuk dilunasi. Kemudian menikahkan nikahul bikr idza hasalat, apabila sudah waktunya menikahkan putra-putri agar segera dinikahkan. Kemudian berikutnya adalah penyelesaian jenazah, kalau sudah meninggal dunia segera dikebumikan. Itu 3 tempat wajib boleh kita bersegera, bergegas-gegas, gopuh-gopuh lah bahasa kita. Nah, kalau orang tua yang tidak memberikan nikah anaknya tentu berdosa. Kenapa nanti? Karena itu kewajibannya untuk memberikan ruang dan waktu dan kesempatan untuk menikahkan putra-putrinya. Tapi tentu orang tua memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dipahami oleh anak juga.
ya mungkin pertimbangan orang tua lebih bijak sehingga ada waktu yang tepat untuk diberikan kesempatan untuk menikah. Sekali lagi harus saling pahami, saling arifi antara anak dengan bapak atau orang tuanya supaya intinya komunikasi. Kalau terjalin komunikasi dengan baik, ya misalnya si anak juga transparan ke orang tuanya, maka akan diberikan pertimbangan yang baik nanti oleh orang tuanya. Itu yang baik Cak ya. Baik, Kemudian Mbak Neni dan Ramada tidak batal puasanya yang 20 hari itu ya. Ya, kurang tepat pendapat yang mengatakan ikut batal puasanya yang 20 hari. Ya enggak ada ya. Jadi tetap yang 20 hari itu puasanya sah, tidak wajib diqadha. Yang wajib diqadha itu adalah yang batal saja, yaitu yang 10 hari. Ya, itu ya Mbak Neni. Supaya tidak diulang-ulang lagi pertanyaannya. Yang 20 hari itu tetap sah. Nah, kemudian yang batal itu karena yang sempat tak puasanya di 10 hari. Ya kalau 20 hari kan sudah puasa nih. Ya 10 hari sudah puasa, yang batal itu 10 hari. Yang 10 hari ini aja yang diqadha. Ya. Iya, jadi dia lupa kodok nih Tuan Guru. Kalau lupa qadha sampai datang Ramadan berikutnya, maka dua kewajiban yang harus dilalui. Pertama, wajib qadha dan wajib fidyah. Itu yang 10 hari itu aja. Fidyahkan yang 10 hari dan sekaligus diqadha juga. Nanti caranya pas bulan Syawal yang 6 hari itu kan disunatkan kita supaya man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal maka annama shoma dahra, itu hadisnya. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari setelah Syawal, pahalanya sama dengan pahala setahun. Nah, caranya begitu. 6 hari itu cuma niatkan puasa qadha. Puasa qadha sekaligus niat puasa sunnah Syawal. Double dapatnya. Double pahala qadhanya selesai, pahala sunatnya dapat. Tinggal lanjutkan nanti. Kan 10 hari itu kan bisa dicicil, bisa dikredit itu puasanya itu. Senin Kamis setiap hari, setiap bulan kan selesai selama 11 bulan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengqadha gitu kan. Itu sebabnya karena sebab lalai sehingga ada damnya, ada dendanya, kifaratnya yaitu mengeluarkan 1 mud setiap hari selama 10 hari itu. Nah, kalau caranya lebih efektif ya kumpulkan anak yatim, ya kumpulkan yang 10 hari itu, yang 1 mud yang 10 hari itu, masakkan anak yatim, kasih makan, ya kasih minum, sudah itu lebih efektif. 10 anak yatim 10 anak Guru, yatim, ya? 10 anak yatim sangat efektif. Sudah selesai Tuan Guru. Selesai sudah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah lah yang mengatur pahala itu. Allah yang membalas segala-galanya di situ. Iya. Pak Adnan Tuan Pak Guru. Adnan ini ada yang rajin sholat, rajin puasa tapi tidak tegur sapa sama orang tuanya. Nah, ini yang salahnya ini tidak tegur sapa sama orang tua. Nah, menegur sapa orang tidak tegur sapa orang tua itu kan dosa itu. Itu bagian dari uququl walidain. Bagian dari kedurhakaan orang anak kepada ibu bapaknya kalau sampai tidak menegur ibu bapaknya. Nah, ini bagian dari kedurhakaan dan dosa besar itu. Jadi rajin sholat, rajin puasa, tetap ya secara mukallaf, secara hukum syar'i puasanya sah, sholatnya sah. Dia sudah menjalankan ibadah puasanya dengan baik, rajin sholat dengan baik. Tapi cuma pada aspek muamalah, muasyarahnya tidak jalan, yaitu muasyarah bil ma'ruf dengan ibu bapaknya. Nah, jadi di situ segi dosanya ya, segi dosanya. Jadi tidak menegur sapa kedua orang tua ini adalah bagian dari dosa besar bagi anak gitu kan. Jadi kalau sejengkel-jengkel kita sebagai anak, tidak ada ya anak orang tua yang tular manuh dengan anaknya gitu ya. Ya, kita anak yang tular manuh dari bapak ibu bapak kita. Ya, jadi tidak ada ceritanya anak itu orang tua tular manuh sama anaknya, enggak ada itu. Ya, itu sebabnya kita sebaik-baiknya harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, kita bergaul dengan baik. Ya, kita wala taqul lahuma mengatakan atau bang, apalagi ini tidak menegur sapa ini, mengatakan saja di hadapan ibu bapak itu dosanya luar biasa. Iya. Nah, itu jadi harus banyak taubat dan
komunikasi yang baik dengan orang tua ya, Baik. agar terjalin harmonisasi di antara keluarga dekat kita. Apakah termasuk mengurangi pahala puasa yang Pasti begitu Tuan ya, Guru? ini juga Oh, Bang, oke. termasuk yang Baik. mengurangi pahala puasa kita. Iya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa? Ya, Urdiman Karambaya. Pak Ardinan Urdiman Karambaya. Urdinan. Ya, silahkan Bapak. Urdiman Karambaya. Silahkan. Ini ada orang sholat Jumatnya selang-seling sekali tidak, satu kali Jumat setiap sekali seling-seling dan sholat Jumatnya, dan apa hukumnya. Yang kedua, ada kampung tidak kasih masuk tablik itu apa? Ada apa hukumnya seorang yang kampung itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan. Assalamualaikum. Silahkan, dengan Bapak siapa? Ya, terputus. Boleh nanti Anda coba lagi ya di dua line telepon, dan nanti kami akan bacakan juga di YouTube channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan hamba Allah dari Lombok Tengah. Hamba Allah, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya niki, apa hukumnya kalau kita sholat, hati kita berkecamuk waswas lah di dalam sholat? Apakah sah sholat kita atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya kalau Hukum apa? Silahkan. Baik, terputus Tuan Guru ya. Oke, satu lagi silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa? Silahkan. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi ini hamba Allah Pak Tuan Guru. Nggih. Yang mau bertanya bagaimana caranya biar kita bisa alim dan biar bisa tangguh kayak batu karang lah gitu Pak Tuan Guru, biar kalau ada angin barat tidak ikut ke barat, biar kalau ada angin timur tidak ikut ke timur gitu, atau ke sampah di Cina, atau kalau ke barat ke Eropa biar ke sampahnya sama turis lah gitu Pak Tuan Guru. Imannya maksudnya ya? Ya gimana caranya itu? Apakah Baik, ada baik, ya. apakah ada bacaan yang khusus untuk biar kita tangguh kayak batu karang itulah gitu Pak Tuan Guru. Baik, nanti ditanggapi Tuan Guru. Iya. Salim Ya. lah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan warahmatullahi Guru, oke, silakan Tuan Guru, 3 penelpon. Terima kasih, ada 3 penelpon. Dari hamba Allah yang pertama. Tentang Hukum sholat. Jumat selang-seling. Iya, sholat Jumat. Bagi ya, laki-laki, hukum sholat Jumat itu wajib. Seperti wajibnya sholat zuhur. Itu sebabnya orang yang melaksanakan sholat Jumat itu adalah akil balik, laki-laki yang sholat Jumat ya. Bagi perempuan kalau mau sholat Jumat boleh, tapi dia hukumnya boleh bagi dia, bagi perempuan. Nah, saat dia sholat Jumat maka gugur sholat zuhurnya. Tapi secara hukum perempuan itu boleh sholat Jumat, boleh tidak. Tapi kalau laki-laki yang akil balik wajib sholat Jumat. Bagi yang mustautin, yang mukim ya. Kalau musafir lain cerita, lain hal. Nah, kalau dia sholat Jumat selang-seling maka berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan kewajibannya. Ya, kalau orang yang sekarang sholat Jumat, minggu depan dia tidak sholat, besok minggu depan lagi sholat, jadi dia meninggalkan kewajibannya. Maka kalau gitu dia tetap dia berdosa, nanti wajib sholat zuhur, ya, kemudian yang istighfar kepada Allah SWT. Jangan sampai mengulangi perbuatannya, apalagi meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Itu jelas sekali hadisnya itu. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia dianggap kafir itu. Kenapa? Karena dia meninggalkan ya kewajibannya. Nah, itu sebabnya ya, kita nasihati keluarga, teman, sahabat kita yang meninggalkan kewajibannya itu agar tetap menjalankan
ibadah sholat Jumat. Sesibuk apapun, itu juga tidak lama kita sholat Jumat itu. Ya paling hanya 2 rakaah dengan 2 khutbah gitu kan. Ya kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Apalagi di bulan Ramadan ya, kita minimal 4 kali kita sholat Jumat di bulan Ramadan itu menunjukkan bahwa itu adalah afdalul ibadah al-usbu'iyah, ibadah mingguan yang paling afdal itu adalah sholat Jumat. Apa sebabnya? Karena ada penghapus dosa yang sifatnya harian, yaitu sholat waktu 5 waktu, ya Senin sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu penghapus dosa mingguan, itu as-salawatu ila salawat. Kemudian al-jumu'ah ila al-jum'ah. Nah, mingguan itu ya sholat Jumat. Kemudian ada yang sifatnya tahunan, umratu ilal umrati, ya orang yang umrah kemudian dia pulang kemudian umrah lagi, itu penghapus dosa. Kemudian yang berikutnya adalah ini orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu juga penghapus dosa. Nah termasuklah sholat Jumat itu penghapus dosa, makanya sebabnya kita diwajibkan sholat Jumat. Jika selang-seling dia berdosa kepada Allah SWT, segera taubat kepada Allah, jangan ulangi perbuatannya. Gitu ya, yang dari baik. Kemudian yang katanya, ada masjid yang ada jamaah tablik ya ke iya. kampung-kampung, itu adalah hal yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat kita ya. Ada jamaah tablik yang menyampaikan pesan-pesan agama Allah, mengajak orang untuk sholat Jumat, sholat berjamaah, mengajak orang untuk i'tikaf di masjid. Saya kira itu hal yang boleh, hal yang dianjurkan oleh agama untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mereka jamaah tabligh ini kan konsen dalam sholat jamaah. Jadi mengajak keluarga, sahabat, teman yang di kampung untuk sama-sama meramaikan, mentakmirkan masjid dengan ibadah sholat berjamaah. Itu hal yang bagus, hal yang perlu kita turut, perlu kita support agar kita orang-orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu dengan baik, dengan tepat. Itu yang perlu kita sikapi dari aspek ya amaliyahnya ya. Aspek amaliyahnya yang mengajak orang melakukan kebaikan, khususnya melaksanakan perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Saya kira itu fokusnya jamaah tabligh itu ya. Baik. Ya, hal-hal yang lain ya tidak perlu kita bahas ya. Intinya di situ, mengajak orang untuk memakmurkan masjid dan bisa mengajak orang sholat berjamaah itu sudah luar biasa. Kemudian orang yang sholat yang hati-hati, yang hatinya kemana-mana, itulah pentingnya kita berlatih agar kita sholat khusyuk. Makanya saat kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita fokus kepada Allah SWT. Seandainya nanti hati kita kemana-mana, itu sebabnya ada namanya takbiratul intiqal. Takbir kita menyebut Allah saat kita perpindahan gerakan dari ruku ke sujud, dari sujud ke i'tidal, terus sampai berdiri kemudian sujud lagi. Itu kan ada takbirnya itu. Itu takbiratul intiqal namanya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu takbiratul intiqal. Disitulah pentingnya takbiratul intiqal agar kita terkontrol hati kita, tidak kemana-mana. Jadi kalau ya bacaan sholat itu harus ada suara. Ada suara yang didengar oleh telinga kita sendiri. Kenapa? Biar hati itu tidak kemana-mana. Kalau tidak bersuara, nanti hatinya kemana-mana, kacau jadi hatinya itu. Ya, jadi hatinya kemana-mana kalau tidak ya melapaskan bacaan-bacaan itu, misalnya baca Fatihah, ada suara ya minimal yusmi anab sama minimal dia memperdengarkan dirinya dari mulut kemudian ke hati, akan terkontrol, hati itu akan menjadi khusyuk, minimal tidak galau, tidak kemana-mana hatinya. Itu pentingnya kita berlatih untuk menjadi sholat yang khasyik, sholat orang yang khusyuk dengan banyak memahami bacaan kita, latih diri kita dengan sebaik-baiknya agar kita sah sholat kita. Bagaimana kalau hatinya kayak tadi itu? Sholatnya sah karena telah menjalankan rukun syarat sah sholat. Nah, kecuali kalau hal-hal yang membatalkan sholat dia lakukan, maka batal sholatnya. Tapi kalau hanya sekedar hati galau, hati kesana kemari saat puasa, itu tidak membatalkan sholatnya. Itu sebabnya nanti disunatkan kita untuk sholat sunnah rawatib. Ya, sholat rawatib itu adalah sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah. Ya, itu fungsinya agar apa? Untuk menutupi kekurangan ya, sholat fardu tadi. Di saat kayak tadi itu hati kita kemana-mana waktu sholat fardu bisa ditutupi ya
pahalanya yang bolong-bolong di dalam sholat fardu dengan sebab sholat sunnah. Itu hikmahnya sholat sunat rawatib. Ya itu caranya ya. Jadi hamba Allah agar kita tetap khusyuk belajar, khusyuk sholat, sah sholatnya tentu. Kemudian gimana ciri-ciri kira-kira kita menjadi orang alim? Ya tentu pertama adalah belajar. Ya belajar itu pintu pengetahuan. At-ta'allumu miftahul ulum. Belajar adalah pintunya ilmu pengetahuan. Belajarlah kepada orang yang tepat, belajarlah kepada orang yang ahli agama, belajarlah kepada orang yang punya ilmu yang mapan, ilmu yang baik, ilmu yang guru yang mursyid, guru yang mengajak kita kepada kebaikan, guru yang sudah istiqah keyakinan kita kepada Allah, guru yang memang taat kepada Allah SWT, maupun ilmu-ilmu agama atau ilmu umum yang lain yang mengajak kepada kedekatan kita kepada Allah SWT. Itu yang pertama, belajar. Kemudian yang kedua adalah terus mulazamah, istiqomah belajar, istiqomah berguru, istiqomah bertanya, istiqomah dalam hal meraih ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah, bersungguh-sungguh meraih ilmu pengetahuan itu. Kalau sudah kita meraih ilmu pengetahuan itu, kita ajarkan ilmu itu semampu kita. Ajarkan kepada orang agar bermanfaat ilmu itu. Karena apa? Karena ilmu itu tambah diajarkan, tambah bermanfaat. Bukan ilmu untuk diri kita sendiri, jangan alim sendiri, tapi ajarkan ilmu itu kepada orang lain agar kita menjadi orang yang alimur rabbani, ya, orang alim yang dekat kepada Allah SWT. Apa sebabnya? Karena orang yang dekat dengan Allah SWT karena ilmunya. Sebabnya ada juga orang yang berilmu tapi enggak dekat dengan Allah itu bermasalah. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi dia tidak tambah dekat dengan Allah, bukannya dengan ilmunya dia dekat kepada Allah, melainkan dia jauh. Itu sebabnya perlu mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah dengan ilmu yang kita miliki. Insya Allah Allah akan mengajarkan ilmu itu. Rasulullah katakan man 'allama ilman man 'allama bima amil alima, ya man amila bima alima ya 'allamahu Allah taala ma lam ya'lam. Atau dalam hadis lain, siapa saja yang belajar mengajarkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan ajarkan ilmu yang tidak diketahui. Man 'allama bima alima 'allamahu Allah taala ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang lain apa yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak diketahui. Itu caranya kita, itu dalam rangka menjadi orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya kita ke YouTube channel Tuan Guru, sudah banyak sekali yang bergabung ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Ini yang pertama dari hamba Allah juga. Ada tradisi balik ayat Tuan Guru atau besalin ayat bahasa Sasakna Tuan Guru. Ini sejak kapan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini yang pertama nanti Tuan Guru. Yang selanjutnya pertanyaannya, bagaimana dengan cara kita beristinja Tuan Guru saat berpuasa? Karena satu sisi kita harus menjaga kesucian atau taharah, satu sisi nih khawatir bisa terjadi batalnya puasa kita. Nah, yang ketiga nih Tuan Guru, boleh tidak kita ambil zakat fitrah sekilo atau lebih untuk dimasak dan dipakai buka bersama dengan dewan-dewan guru dari siswa? Silakan Tuan Guru ditanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan tentang balik ayat. Balik ayat itu kan tradisi kita ya. Tradisi kita di Indonesia adalah istilahnya balik ayat. Balik ayat itu adalah ya menggunakan surah Al-Qadar di bacaan rakaat pertama, kemudian nanti di rakaat kedua menggunakan ayat atau surah At-Takatsur dan seterusnya. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu menggunakan ya surah Alhaakumut Takatsur yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua adalah menggunakan Qul huwallahu ahad. Itu dari tanggal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan sampai tanggal 14 atau 15 Ramadan. Itu yang namanya bacaan ayat yang biasa di hari pertama, malam pertama sampai 15. Begitu malam ke-16 dibalik ayatnya. Dibalik ayatnya itu artinya ayat yang dipakai dalam bacaan sholat tarawih yang 23
3 rakaat yang biasanya gini ya, yang 23 rakaat. Yaitu pada rakaat pertama yaitu menggunakan ayat atau surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, nanti pas rakaat kedua menggunakan ayat Alhaakumut Takatsur. Seterusnya sampai tabat yada abilah wa tab. Itu berurutan ayat rakaat pertama, kedua dia gunakan ayat surah Al-Qadar, ayat kedua rakaat kedua gunakan Alhaakumut Takatsur. Begitu nanti pas naik lagi untuk ambil rakaat salat sunnah yang kedua, yang rakaat berikutnya nanti pakai ayat Inna anzalna, kemudian nanti rakaat kedua pakai surah Wal Asr dan seterusnya sampai jumlah bilangannya 20 rakaat. Di rakaat yang ke-20 nanti menggunakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan di rakaat kedua menggunakan ayat surah Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu namanya balik ayat. Balik ayat itu untuk menandakan bahwa ya kita sudah sampai ke ya bilangan setengah Ramadan. Itu fungsinya untuk mengingatkan kita bahwa begitu orang balik ayat, tanggal 16 Ramadan wah nih. Nah, jadi sudah orang udah masuk ke setengah Ramadan lagi. Itu fungsinya ada balik ayat untuk mengingatkan bahwa kita sudah menempuh 15 hari Ramadan, akan masuk ke 15 hari lagi di sisa Ramadan. Itu fungsi balik ayat. Ya itu ya hamba Allah. Wallahu a'lam. Kemudian istinja, kita harus hati-hati istinja itu. Tidak mungkin kita tidak istinja di dalam dalam puasa. Kenapa? Karena istinja itu kan toharah itu wajib bersuci ya. Apabila kena najis, kencing maupun buang air besar, kita harus bersuci. Bersuci itu menggunakan air. Nah, itu taharah ya. Kemudian kalau kita menggunakan batu namanya istinja namanya ya. Menggunakan batu istinja ya, menggunakan batu. Jadi kalau misalnya atau bahasa kita yang lain tisu ya. Mungkin orang tua dulu belum ada tisu pada era-era awal-awal Islam itu ya, sehingga menggunakan batu. Nah, pakai batu ya. Jadi hal yang di luar kubul dubur saja, jangan sampai batu masuk ke kubul atau dubur kita. Kalau masuk otomatis batal puasanya. Kalau hanya sekitar lingkarannya itu yang dibersihkan, itu batasan istinja menggunakan batu atau tisu. Jadi kita harus tetap hati-hati agar sampai jangan ada masuk sesuatu ke dalam rongga terbuka kita, itu kubul dubur dengan sengaja. Jadi kehati-hatian yang dibutuhkan di dalam beristinja atau bertoharah waktu saat kita berpuasa. Kemudian berikutnya ada zakat fitrah yang dikumpulkan di madrasah, di sekolah. Kemudian diambil sekilo untuk makan minum, untuk makan guru-gurunya. Ya saya kira dibolehkan saja, itu dibolehkan. Dibolehkan karena ada hak amil di situ ya. Jadi dibolehkan. Ya lebih baik nggak usah pakai gitu aja. Lebih baik ya, yang beras yang lain aja lah untuk kasih makan ya gurunya di situ ya. Meskipun dibolehkan ya Tuan Guru. Dibolehkan, gitu. Baik. Iya, pendapat selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Iya, Niti dari Baik Sul Hayati dari Lombok Timur. Baik Sul, Ibu Sul silahkan. Niki yang tanyakan, apakah ada dalilnya atau hadisnya tentang ayat yang kita pakai di bulan Ramadan? Sedangkan apabila sudah beranjak malam ke-16 kan kita pakai ayat yang pertama Inna anzalna, kemudian ada ayat yang lain. Itu yang tanyakan. Baik, itu saja Ibu. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita memberikan zakat fitrah kepada orang tua kita
atau bagaimana? Hanya ini yang tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selanjutnya Assalamualaikum. Ya, terputus. Satu lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dan Ibu Uur dari Babakan. Baik, Ibu Ur, langsung pertanyaannya. Apa hukumnya bila ada orang yang pernah memberi barang atau zakat fitrah yang sudah dimakan, tetapi disuruh kembalikan atau mau ambil lagi ganti rugi kembali? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Bang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuan Guru, silakan ditanggapi ini. Ya, yang pertama dalil tadi. tentang pakai ayat ya di dalam sholat taraweh. Sesungguhnya tidak ada ya. Tidak ada ketentuan dalil dari hadis maupun dari ayat Al-Qur'an tentang harus menggunakan surah, membaca surah Al-Qadar ya di di malam ke-16 atau seterusnya, tidak ada. Yaitu hanya untuk membedakan antara ya tanggal 1 sampai 15 itu pertengahan awal, kemudian 16 sampai 30 itu adalah pertengahan akhir. Itu hanya untuk ya mempermudah, memperlancar pelaksanaan sholat taraweh. Kalau mau menggunakan qul huwallahu ahad saja dari awal sampai akhir boleh saja. Kenapa? Karena itu bacaan Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau Anda sholat di Mekah, di Madinah itu pakai ya satu lembar atau bahkan sampai 1 juz itu bacaan Al-Quran dibaca setiap malam sholat taraweh, menunjukkan bahwa ya kita bisa menggunakan ayat apa saja di dalam Al-Quran, surah apa saja yang kita pakai di dalam bacaan sholat taraweh. Tapi itu sudah ketentuan kebiasaan masyarakat kita khususnya di Indonesia yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah ada ketetapan-ketetapan para ulama agar ya sholat tarawih itu tidak dianggap berat. Ya, kalau misalnya kalau masyarakat kita di Lombok misalnya ya tidak terbiasa sholat berjamaah panjang-panjang ayatnya, agar ada termotivasi untuk melaksanakan sholat tarawih sehingga ayatnya dipakai yang pendek-pendek, surah yang dibaca adalah yang pendek-pendek agar termotivasi. Ya, kalau mau panjang-panjang boleh, ayat apa saja, surah apa saja boleh. Sekali lagi tidak ada ketentuannya ya, secara dalil nas dalam hadis dan maupun dalam ayat. Yang penting membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian zakat fitrah kepada orang tua boleh tidak boleh Bu memberikan zakat fitrah kepada orang yang wajib kita memberikan nafkah kepadanya. Misalnya saya ya tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada anak, istri, ke ibu bapak saya ya. Kenapa? Karena itu kewajiban saya untuk memberikan nafkah ya, nafkah harta benda kepada ya keluarga gitu ya. Kalau ke samping boleh, ke pisah, sampo ya bibi dan seterusnya boleh ya, karena di luar tanggungan ya, di luar tanggungan kewajiban ya personal kita. Misalnya kalau anak kepada ibu bapaknya tidak boleh. Kenapa? Karena itu masih dalam zimmah, masih dalam tanggungan keluarga. Itu sebabnya tidak dibolehkan memberikan zakat fitrah kepada orang tua, ibu bapak maksudnya. Kalau orang lain yang memberikan silakan boleh. Ya, meskipun orang tua kita miskin misalnya tidak mampu ya kita tetap tidak boleh. Karena itu kewajiban kita untuk memberikan apa. Tapi kalau orang lain misalnya anak keponakannya atau sepupunya yang ngasih kepada ya orang tua kita kandung, boleh nerimanya gitu ya. Karena apa? Karena orang lain yang memberikan, bukan kita. Ya, situ batasan hukum agama. Kemudian zakat fitrah sudah dimakan kok minta dirugi kembali, ini pasti ada masalah ini. Ada masalah ya. Jadi kalau ada yang itu saya kira komunikasi dengan baik ya. Masa zakat fitrah yang sudah dimakan kemudian dikembalikan lagi, ini berarti ada miskomunikasi. Yang penting ya kita tidak wajib mengembalikannya karena sudah habis ya. Jadi karena kewajiban dia memberikan zakat fitrah kepada kita
ya kita sudah terima zakat fitrah itu, ya kita tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya, ya. Mau dia minta kembali ya tidak ada masalah, tidak perlu dikembalikan karena memang kewajiban dia memberikan kepada kita, terserah nanti karena dia marah atau karena tersinggung atau aspek lain itu lain hal. Tapi memberikan zakat fitrah kepada orang itu dan memang pantas menerimanya, kan dia memang berhak untuk menerima zakahnya, ya dia berhak untuk menerimanya. Nanti kalau dia mau kembalikan lagi, kita tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada orang bersangkutan. Kenapa? Karena sudah lain persoalan di situ. Di situ ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, iya. Tuan Guru di YouTube channel apa arti imsak yang sesungguhnya, Tuan Guru langsung ditanggapi. Imsak itu kan menahan diri dari makan dan minum, jima ya, bersetubuh dengan istri dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, Setarnya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa itu dari terbit fajar. Artinya sejak azan subuh. Nah, itu mulai imsak itu. Sejak azan subuh itu di situ udah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Itu imsak yang hakiki dalam perspektif tasawuf, perspektif puasa ya. Kalau puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu namanya imsak. Imsak itu kan menahan. Masaka yamsiku maskan wa amsaka yumsiku imsak. Artinya memegang erat jangan sampai terlepas. Itu namanya imsak gitu ya. Nah, kemudian diambil dalam makna puasa, menahan diri. Itu namanya al-imsak. Baik. Terus Tuan Guru, ada berlima katanya sholat sunat tarawih karena mereka nih sedang sakit dengan cara duduk begitu di rumah, Tuan Guru. Silahkan ditanggapi. Boleh. Mau berdiri, mau duduk, apapun. Yang penting kita sholat, itu yang penting ya. Ya, apabila imamnya berdiri, makmumnya duduk, boleh. Atau sebaliknya, ya imamnya ya karena memang dia fasih, dia memang yang lebih tua, dia lebih alim. Kemudian tidak bisa berdiri, kemudian imamnya duduk, boleh. Kita yang berdiri, makmumnya berdiri, boleh ya. Jadi apalagi berlima, ya itu ada yang berdiri, ada yang duduk, silahkan. Itu adalah dibolehkan dalam aspek al-imamah fi shalah, dalam aspek berimam, ya, jadi makmum dalam ibadah sholat. Apalagi sholat tarawih, boleh saja. Okay? Baik, iya. Selanjutnya silahkan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa? Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Baik Bapak, dengan siapa? Silahkan. Dengan Pak Marisa. Pak Marisa, singkat saja pertanyaannya. Begini Pak Guru, ada teman saya punya penyakit sesak kan. Dia ada, boleh nggak dia pakai semprotan itu? Iya. Apa maksudnya? Dia pakai obat semprot maksudnya ya? Ya. Di siang hari, baik. Iya, itu saja Pak Marisa. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru silakan ditanggapi. Mau menggunakan obat semprot itu kalau masuk ke rongga terbuka batal puasanya. Nyemprot ya. Nyemprot yang ada zatnya ya, kelihatan zatnya. Kalau misalnya pakai inhaler ya, yang atau yang sekedar baunya saja itu tidak membatalkan puasa, kayak pakai minyak angin gitu ya, minyak angin, terus apalagi itu untuk menghilangkan batu pilak itu bisa, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada ain zatnya. Tapi kalau pakai semprot itu kelihatan ada air. Kalau masuk air itu ke telinga atau ke mulut atau ke hidung, itu batal puasanya ya, dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Baik ya, itu dia Pak Marisa. Tuan Guru masih banyak di YouTube channel, nanti insya Allah bisa disempatkan Tuan Guru ya untuk dibalas. Ya, nanti saya balas di grup insya Allah di channel ya. YouTube channel ya. Baik Tuan Guru, nanti kita akan simpulkan apa yang menjadi pembahasan kita untuk hari ini, tapi kita akan dengarkan dulu pendukung dari Muzakarah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan tahun 1446 Hijriah
melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam program acara Muzakarah Ramadan Pro 1 RRI Mataram, dipersembahkan oleh Bank NTB Syariah. Dan baiklah pendengar, kita akan simpulkan apa yang menjadi pembahasan kita di Muzakarah Ramadan untuk hari ini. Tuan Guru silahkan. Pendengar RRI, pendengar Muzakarah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada ungkapan mulia dari seorang ulama kita, ya, Syekh Nasir bin Muhammad As-Samarqandi. Beliau memberikan penjelasan yang luar biasa untuk menyimpulkan muzakarah kita hari ini. Beliau menulis tentang bagaimana kita menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Beliau katakan, "Faiza aradal abdu ayyanala thawaba wal fadaila min syahri Ramadan wa siyamih, fayambagi an ya'rifa hurmata syahr wa yahfadha bihi lisanahu min al-kadhibi wal ghiba wal fudul wa yahfadha jawarihahu min anil khataya wal dhalal wa yahfadha qalbahu anil hasad wa adawatil muslimin. Fa idza fa'ala dhalika fayambagi an yakuna khaifan anna Allah yaqbala minhu aw la yaqbal." Ini beliau menjelaskan penjelasan bahwa barang siapa yang hamba yang ingin mendapatkan kemuliaan, keistimewaan di bulan suci Ramadan, dalam hal ini adalah pelaksanaan ibadah puasa, maka hendaklah pertama mengetahui tentang kemuliaan bulan ini. Gimana caranya mengetahui kemuliaan bulan Ramadan ini? Wa yahfaz bihi lisanah, dia menjaga lidahnya, menjaga lisannya dari perkataan kebohongan, bohong, ghibah, berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, orang yang menginginkan kemuliaan Ramadan itu, kemuliaan puasa itu adalah ayahfadha jawarihahu, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya, anil khataya wal dhalal, dari perbuatan dosa dan ketergelinciran dari aspek dosa. Kemudian yang ketiga, wa yahfadha qalbahu anil hasadi wa adawatin nas wa adawatil muslimin, dia menjaga hatinya untuk tidak ada permusuhan di kalangan orang lain, tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada hasad-hasud di dalam hatinya. Itu orang yang mampu memahami kemuliaan Ramadan. Apabila orang itu melakukan yang tadi, menjaga lidahnya dari hal-hal yang kotor, menjaga anggota tubuhnya dari segala dosa, menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati, maka orang itu sesungguhnya, orang itu sudah mendapatkan predikat al-khaif, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dia apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Jadi intinya orang yang selalu mampu menjaga lidahnya, menjaga tubuh, anggota tubuhnya, menjaga hatinya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, sungguhnya itulah orang yang muttaqi, orang yang takwa kepada Allah, orang yang khaif, orang yang takut kepada Allah SWT. Tentu orang ini adalah orang yang mendapatkan fasilitas surganya Allah SWT. Itulah hikmah di balik pensyariatan kita oleh Allah SWT tentang ibadah puasa. Mari kita jalani ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, agar kita menjadi orang yang mendapatkan derajat al-muttaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Tuan Guru, terima kasih banyak. Selamat menanti berbuka puasa Tuan Guru, nggih? Nggih, sama-sama. Baik pendengar, demikian Muzakarah Ramadan untuk hari ini bersama Profesor Dr. Fahru Rozi Dahlan KH MH. Kita sudah membahas terkait menghindari perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Saya Dian Mustafa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama program acara Muzakarah Ramadan Pro 1 RRI Mataram, dipersembahkan oleh Bank NTB Syariah. Sampai jumpa.